untuk menuju ke arah kemungkinan ke arah Diamond dan segala macam ini tidak mungkin ada yang bisa mengcounter Esmeralda dengan cepat. Dan Lancelot Itu dia, surprise dari picknya ya. seorang Kairi yang dimana akan berdansa, bermain dengan manis. Dan ingat, Lancelot juga bisa menumbangkan Esmeralda Ya, Oke, dengan Pancer. cepat di early game. ya Esmeralda lumayan susah juga sih sebenarnya untuk berhadapan dengan Harit yang damage-nya udah burst banget Om. Yap, dan Harit ya. SP sebenarnya oke lah kalau kita bilang secara badan, bisa ambilin shieldnya juga buat Harit. Tapi dia harus jadi item defense. Kalau masih punya 1-2 item defense, kayaknya nggak bakal cukup kalau berhadapan dengan Harit yang hampir penuh Atau itemnya. justru item attack yang dibutuhkan. Resikonya ngeri ya. tinggi banget tapi tipis nanti. Oke. Tapi ini dia untuk surprise pick-nya juga Selena yang muncul. Bayangkan bagaimana vision akan luas banget untuk RRQ dengan ada Chip dan Selena. Mari kita saksikan Royal Derby di leg kedua. ML Arena mana tepuk tangannya. Let's go to the land of time. Let's go! Dan tentunya sudah terlihat ya Sakura dari Kalea yang cukup bermain agresif juga. Dan ini dia yang sempat kita nantikan Om. Adanya pick off dengan follow up burst yang cukup. Ya, ini sangat cukup sekali di belakangnya. Ya. Mulai Kalea mungkin Tsunami Slam. Nah, bisa disambut dengan Feather Extract nanti dari Hatsida. Early game bakal sangat-sangat menyakitkan pasti. Tapi lumayan predicted, kita melihat di mana Kiboy akan menggunakan cara Kalea. Tapi nampaknya sangat banget coba di pick off. Satu persatu damage telah dikeluarkan. Tapi untungnya Rich masih terlalu jauh. Dengan kondisi kali ini, dengan lele yang diberikan oleh seorang dari Rich, harusnya ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk Onyx. Karena early game power, kalau selama lelenya nggak kena, mereka nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Tapi lihat Karate dan Soliter, mundur ke arah belakang, masuk terlalu dalam. Tapi berpasukan dari tim RRQ, mereka membalikan kembali keadaan Kiboy. Jangan sampai tertrigger dengan Soul Eater dan juga Karate dari seorang Rins. Yap, dan kita melihat tadi dari set emblem talentnya juga ya. Yang dipakai adalah emblem support ternyata untuk Dairon, berarti mengincar ya. Ini adanya cooldown reduction dan juga extra movement speed. Badan juga ya, dia ingin jadi badan depan sana. Biar bisa joget terus ya. Ya, tapi nggak bakal terlalu tebal-tebal banget ya. Tapi lumayan, karena ada regen shieldnya juga kan, yang bisa di-maintain dari emblem support tersebut. Yes. Dan di sini juga terlihat ya bagaimana Rin agresif banget juga untuk lagi chill terus-terusan. Tapi ya setidaknya Kalea kan punya heal up power ya. Yang ngebantu juga nih sedikit. Agar tidak terlalu buang-buang waktu juga untuk recall dulu. Tapi ya menunggu lagi untuk turtle pertama yang akan segera muncul. Seperti apa yang mau sampaikan. Turtle pertama itu matter banget buat RRQ. Yap, mereka aku ngeliatnya tiap kali nabrak dapet turtle yang pertama ya. Snowballnya cepet banget dari sana. Selalu bisa dapetin lagi objektif-objektif yang berikutnya juga. Dan Dairon lihat cukup mengganggu di bagian mid. Membiarkan ruang gerak dan Sutsujin di level 5 nih. Tapi ini akan ada sedikit pertukaran loh, di mana keuntungan akan didapatkan oleh sosok Idok yang akan berada di level 4. Dairon membuka badan depan sana dari Kiboy, belum memiliki Tsunami Slam. Mampukah bertahan membuat para pasukan dari tim Onyx. Mereka sudah terlihat posisinya South jadi target utama. Dua tim yang berbeda ada Red. Berhasil melakukan takeover terhadap Turtle yang memiliki para pasukan dari tim RRQ. Dengan Feather Extract, Kiboy ter-take down. Setelah first blood, akankah Daerah mendapatkan satu point kill lebih. Memilih mundur ke arah belakang, tapi nampaknya itu tidak diduga-duga oleh para pasukan dari tim Onyx ketika Rins berhasil mengamankan satu buat Turtle. Tapi Idok, gocekan maut dengan sangat tenang. Melewati satu tembok yang berhasil membuat dirinya selamat. Tapi ingat, itu adalah satu informasi yang sangat mahal. Ya dan ternyata meta Shadow Retry ini juga hadir untuk RRQ Om. Masih ya, Masih loh. terbawa dari match yang pertama ya. Masih ada juga bukan jungler yang dapetin buat turtle-nya. Tapi Idok ke arah top lane, mau coba dipasang langsung ada shortcut mendapatkan poin kill atas Lutfi, menandakan Dairon akan lebih bebas untuk bisa dapetin vision di arah top lane. Tidak ada ganking dan talent prediction. Onyx berhasil mendapatkan 3 suara dari Mirko, Aul dan juga Shevin. Sedangkan RRQ berhasil mendapatkan juga 3 suara dari Ranger Mas, Omoawa dan juga Arashi. Ya, dan mostly yang predik Onyx ini juga 2-1 ya, berarti not that easy gitu ya. Dan dari RRQ juga dengan top performance-nya dia. Dan terlihat bagaimana keuntungan di early game yang sudah mereka dapatkan. 1.500 gold lead. Ini apakah Tsunami Slam akan coba dipasang di depan sana? Kairi sudah ke satu poin kill terhadap seorang Idok. Poin kill sangat malah bisa ditukar dengan sangat mahal. Meanwhile langsung ada satu buah shadow kill yang terbagi menjadi 2. Kiboy menukar belakang dan satu buah poin kill gagal didapatkan oleh Dairon. Masih bisa selamat, tidak ada Tsunami Slam. Tapi Rin on point Lele dan Karate.
Bersama Soliter memakan jiwa dari seorang Keyboy yang akhirnya Onyx kembali lagi mendapatkan kerugian. Iya, dan hadirnya Toy juga ini memukul mundur pemain-pemain dari Onyx untuk bisa melanjutkan apa yang baru saja terjadi. Oke, 4-1 sekarang keadaan kembali netral, tapi Rins dengan 100% ke participation ini menunjukkan begitu agresifnya dan begitu on point-nya Raw dia. Wah, Luffy benar-benar dipegangin sama Dairon. Dia nggak peduli karena Luffy mau balas sekalipun itu nggak bakal berguna. Ini akan lebih membuat Dairon perkasa. Dengan turtle kedua, ingat Kairi, dia punya sosok Lancelot. Dia harus gagalin perfect turtle untuk RRQ. Kalau nggak snowball dari Toy ini nggak bisa dibendung. Ya, dan ini sudah mulai kelihatan kan bagaimana cepatnya juga tadi turtle yang langsung diambil oleh RRQ itu sendiri. Dan masih dengan pressure juga di mana Xavero. Memang belum ada point dead sama sekali. Tapi lumayan terdesak ya karena dia hanya bisa block turret. Sedangkan kita sudah melihat bagaimana Toy ini bisa bergerak dan membantu rekan-rekan dari RRQ yang lain. Iya, thanks to sharing EXP juga ya sebenarnya. Tapi ya the only one yang memang sama-sama menggunakan Purifier ada Xavero dan Dairon. Tapi ya Xavero bakal lumayan sulit sih untuk bisa ditarget sama Rins. Yep. Dan lihat tuh Skyper sebentar lagi akan selesai. Oke, shortcut dengan seorang Kairi! Instant pick up, ternyata lihat ambus yang sangat berbahaya. Yang bisa kita bicarakan selalu menjadi boost PH yang tidak diduga-duga oleh seorang Kairi. Karena memang dalam kalkulasi tidak mendapatkan turret yang pertama di top lane itu harusnya memang tidak terjadi Om. Karena vision masih jelas. Tapi ternyata di balik semua itu Idok memberikan gerakan ekstrim yang menimbulkan impact yang sangat mahal. Meanwhile Idok standby out position, melakukan cover sedikit tanpa di arah bottom lane. Satu buah Soliter berhasil mendapatkan point kill, ditutup dengan adanya seorang Esmeralda. Oke, agak cukup nahan nih dari Purify-nya. Tapi ternyata miskalkulasi nih dari Xavero. Sampai akhirnya dirinya pun harus tumbang untuk pertama kalinya. Dia nahan banget Purify-nya. Ya, dan jangan lupa ya, ini untuk item dari Dairon sendiri mengincar cooldown juga. Enchanted Talisman. Ya. Untuk first item yang diselesaikan setelah Steel Like Plate yang dibeli untuk di awal-awal. Dan Toy, ruang yang sangat-sangat terbuka bagi pemain RRQ. Kalau kita melihat memang split push sudah mulai diberikan kepada Sutsujin. Mereka akan bermain 4-1 juga yang seperti biasa kita lihat ya, lane jauh bakal jalan dengan Hayabusa. Dan Toy sudah mulai akan join untuk tim fight. Oke, dan kalau kita lihat di sini, bentar lagi dari sosok Rins kemungkinan bicara Glowing One, ini akan lebih sedikit sekali. Dan ini Lutfi-nya juga lihat keserap terus loh. Wah, enak shield yang banget. dia miliki. Enak banget Lutfi-nya. Dan yang mau cover siapapun, apalagi Sans dengan fixed position, Rins bisa mentargetkan itu semua. Oke, dan Turtle, upaya akankah bisa dilakukan oleh Onyx untuk menggagalkan perfect turtle bagi RRQ? Karena mereka udah mulai berbondong-bondong nih bersama-sama di area turtle-nya. Idok, tapi nampaknya Idok kembali lagi surprise! Happy birthday Sans! Hilang tanpa ada pengawalan sama sekali dan bangga mereka mendapatkan point kill dari seorang Luffy. Tidak bisa dibendung, membuat terpasukan dari tim Onyx mereka kehilangan 3 pemain depangan. Tsunami Slam, tak berarti. Tapi di sini shutdown yang sangat penting dari seorang Xavero menandakan perpasukan dari tim Onyx. Setidaknya mendapatkan 1 buah point kill. Dan shutdown yang sangat mahal didapatkan oleh seorang Xavero. Yes, dan ini chip kemana awareness dari Onyx. Ya, di Mereka bus yang kumpul semua loh. bus yang sama. Iya. Mereka lupakan bus tersebut. Dan itu cukup fatal untuk kedua kalinya. Pertama masih oke, untuk kedua kali itu udah nggak baik. Itu udah fatal. Oh, yep. Tapi surprise, Kairi kembali yang menjadi pilihan utama. Masih dengan Panzer di depan sana, mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Tapi Kairi lebih memilih untuk mendapatkan satu retribution yang gagal mungkin didapatkan. Masih bisa dipegang oleh para pasukan dari tim RRQ. Ya. Tidak adanya retribution, informasi yang sangat mahal. Karena ini udah item pertama dari Idok juga langsung fleeting time. Jadi interval waktu yang cepat banget. Shortcut langsung siap lagi. Ya, itu bukannya lagi-lagi kalau memang mau di-initiate oleh RRQ, mereka sangat bisa. Oke, Keyboy. Lihat, dia udah mengudara. Belum ada Tsunami Slam di depan sana. Flicker for defensive. Menandakan perpasukan dari tim Onyx. Mereka tidak bisa melakukan following up lebih lama lagi. Dan Sky Mister aktif untuk Toy. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka harus mundur ke arah belakang. Kairi one battle situation dengan Idok. Lihat, Retribution dipaksakan. Dan shortcut terbuka. Kairi memilih untuk mundur sebuah jawaban yang sangat wise. Yes. Dan wow, Onyx ini benar-benar dikagetkan dengan banyaknya efek kejut dari RRQ. Yep. Arrow, shortcut, flywalk, Esmeralda yang tiba-tiba bisa nempelin siapapun. Ya, dan Turtle yang diubah jadi Lord ya. Iya. Dan sekarang Lordnya pun jatuh ke tangan RRQ. Oke. Oke, tapi no perfect. Tapi lihat di arah bottom lane, Xavero benar-benar cuma bisa ngeluarin Zaman Force untuk bertahan diri. Sebenarnya bertahan dirinya tidak bisa terlalu lama juga kalau ada Esmeralda. Wah,
Dan Abyssal Arrow ini dilempar terus-terusan tuh. Dan chance untuk hitnya pun banyak ya, karena dari Onyx mereka butuh setup, mereka harus settle dulu dalam rumput, dan rumputnya selalu bisa dicek semua sekarang. Oke, dan keadaan under kayak gini Onyx ya susah banget, apalagi Xavero untuk bisa ngelawan dari Esmeralda itu sendiri ya. Semuanya diserap, semuanya berhasil untuk diacak-acak, bahkan Darren ini nge-zoning out sampai belakang, Lutfi pun sulit. Dia sekalinya nongol udah ketempelan ke tripod Tapi selendang. yang lebih berat sebenarnya Kairi sih. Mungkin dia menggunakan cara sosok Sir Lancelot untuk mencoba keep up di arah early game powernya. Ya. Yap, atau Ya kan? Steel Turtle. Turtle, objektif, ini gimana caranya early power dari Onyx ini tidak terlalu flop dengan menunggu ke arah scaling powernya seorang Harit. Tapi ternyata ketika Kairi juga kesulitan di sini di early game, dia keberatan hingga dia nggak punya apa-apa kondisinya. War Axe dan Hunter Strike ini nggak akan cukup sama sekali, Ul. Ya apalagi udah ada ini ya, si Halbert juga untuk Wah. toy-nya. Tuh, Toy si Halberd, Malvictor, Skypierce juga punya. 3 lane push bahkan sedang di-initiate oleh RRQ untuk bisa defense. Ini mereka nggak bisa hanya menunggu loh, karena akan selalu dilempar dengan trap juga. Ya Oke. apalagi lagi unggul kan tuh karannya. 3 wave menuju ke arah Waduh, Pastoret, salah. lagi dapat pasukan dari tim Onyx. Lele sedikit demi sedikit menuju ke arah Xavero. Purify trigger yang benar-benar ini dipertanyakan oleh Xavero sendiri. Apakah mampu dia pencet ataukah ini terlambat atau terlalu cepat? Akhirnya masih cukup aman ya, karena masih di dalam juga area defensif dari Onyx-nya. Lord memang tadi berhasil untuk di-clear, tapi kali ini Onyx hanya tersisa 3 base turret mereka, sedangkan RRQ turretnya masih belum ada yang hancur sama sekali. Walaupun sekarat ya, turret mid om. Tapi susah banget sih untuk Onyx mau keluar sekarang. Semua kondisinya ya, ketika mereka lagi keluar, dicek itu ada Abyssal Trap di sana. Iya, Selena unggul tuh gini nih. Yap. Kalau unggul ya pastinya tekanan sangat-sangat besar sekali ya. Mereka harus bisa menghindari Abyssal Arrow, mereka harus bisa menghindari nanti Death Sonata. Semua rumput gak bakal ada yang tenang sama sekali karena pasti dicek. Iya, dan ngeceknya nggak pakai badan. Nah ini gunanya Dairon. Dan mereka benar-benar wise decision menuju ke arah Glowing One di early untuk seorang Varsha. Karena untuk menyelesaikan Dairon dulu deh. Satu-satunya kondisi yang bisa membuat dari ini 8.000 gold difference ini balik Ul, adalah ambil makan Daironnya. Membuat Dairon itu terlalu offside posisinya. Yap. Tapi jangan lupakan Idok nih siap nge-backup itu loh yang lagi dipikirin juga tentunya dari Onyx. Siapa yang mau dikirim buat split push? Susah. Gak ada. Oke, tapi lihat perpasukan dari tim Onyx. Mereka udah melakukan sedikit pembukaan vision untuk Lutfi. Karena menuju ke arah Lord yang selanjutnya udah harus mereka pegang. Tidak ada lagi pasif untuk perpasukan dari tim Onyx. Sudah pecah. Tapi dengan terlihatnya Lutfi dari tadi yang ngebuka badan, ini menandakan para pasukan dari tim Onyx lainnya belum terlihat sama sekali. Belum ada main carry yang terlihat, tapi para pasukan dari tim Onyx akan dipukul mundur oleh Dairon. Sedikit demi sedikit, mencoba terlalu sedikit nahan badan. Dan ingat Toy punya Skypiercer, jangan terlalu offside untuk Lutfi, Aul. Iya, ini Lutfi udah babak belur soalnya. Tapi Lord bakal coba untuk ditahan dulu, kan dipaksa kah oleh Onyx. Wah, Lutfi. Oke, itu dia pertanyaan yang jelas tersepakat Giboy. Double kill di tangan para pasukan dari tim RRQ Onyx. Mereka harus melepaskan, terlalu terbuka vision, terlalu lama membuying time. Harus direlakan Lord kali ini. Iya, ini bonyok banget sih Lutfi-nya, dan Lord yang sudah ter-enhance jatuh ke tangan dari RRQ. Ini akan diupayakan kembali pastinya untuk mendobrak paksa lini defensif dari Onyx yang sudah langsung spawn. Lordnya di arah atas. Tapi setidaknya kalau dari Onyx juga mereka masih punya Varsha untuk membantu high ground defense mereka, Om. Iya, tapi ini udah tertinggal jauh sih. Banget. Varsha pun mungkin ya dari damage hanya bisa memberikan separuh lah. Separuh ke badan dari pemain-pemain RRQ juga. Kita bisa tahu bagaimana Lutfi tadi yang berusaha untuk open vision, ngebayangin tembok teman-teman yang lain juga. Ini sudah harus terluka dengan sedemikian parah. Dicicil dari Esmeralda. Oh, langsung ada Council Gaming mencari di mana Xavero berada. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx, mereka sadar akan hal tersebut. Dan dari tim RRQ juga tidak mau terlalu terburu-buru. Mereka mau dapetin 3 base turret. Karena melihat adanya 4 pemain di arah mid lane, RRQ belum memanggil Susujin untuk tim fight full power. Yap. Tapi masih coba untuk di defense perlahan dulu ya oleh Onyx. Dan Oh, Xavero! Oh. Kali ini Purify langsung di trigger. Membuat para pasukan dari tim Onyx mendengar ada banget Shadow Kill! What a team fight trigger from Susujin! Kehilangan 3 pemain, best terbuka sangat bebas. Kairi tidak ada yang bisa dilakukan selain berdansa di depan sana, tapi Tsunami Slay! The double kill from Toy! Wipe out! Ini penjara! Di game yang pertama, one-sided domination